Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Hendy Kurniawan di edisi Mata Lokal Milih. Ini edisi pertama nih. Kita sudah kedatangan tamu di studio Tribun Jogja, Mas Alang Harjono. Makasih Mas, kesempatan first time nih untuk program apa? Mata Lokal Mata Milih. Lokal. Jenengan tamu pertama ini. Mantap. Spesial. Karena biar jadi nomor 1 juga di Jogja. Amin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Mas Alang Harjono adalah kita mengenal dulu sebagai seorang musisi blues. Blues. Rocker yang cinta ngeblues. Rocker yang cinta ngeblues. Era-era angkatan 90-an awal lah ya. Ya, Zaman mudanya itu, seangkat dengan Andi Liani dan Saya muda kawan-kawan terus, gitu. Iya. Iya, Andi Liani, Anang ya. Kalau solis-solisnya. Betul. Kalau grupnya ada Power Slave, ada Bayu, ada Sahara, gitu-gitu deh. Kenapa seorang musisi bisa datang di Mata Lokal Milih? Karena saya perkenalkan bahwa Mas Alang adalah bacalek DPR RI Iya. dari Partai Demokrat untuk dapil DIY. Iya. Kita nanti akan ngobrol ke sana juga tentang Iya, itu. siap. Gini Mas Alang, bagaimana ceritanya Mas Alang roots akarnya sebagai seorang musisi terus tertarik ke dunia politik? Kita ngomong itu dulu deh awalnya. Iya. Bahwa hidup itu proses, ya kan? Kita manusia selalu berproses. Setuju ya kalau Setuju, hidup berproses. Sampai di mana? Sampai kita nanti Gusti Allah panggil, kowe mulio, gitu kan? Alhamdulillah dalam diri saya tuh ada banyak talenta. Saya multi talent. Saya juga entrepreneur. Saya juga musisi. Saya juga pernah juara teater tingkat nasional, jadi banyak. Nah, seni kental ya? Seni kental. Jadi memang awalnya saya memang musisi. Tahun 90-an saya tuh artisnya Musika Studio dulu. Oke, sign Ya, kontrak. kontrak. Berapa album? 2. Dua. Gitu. Kemudian memang dulu warna musik yang saya pilih tuh banyak juga prosesnya. Dulu kan seniornya ada Iwan Fals, ada Gombloh. Saya penggemar berat Gombloh dulu. Oke. Gombloh. Leo Christie, Gombloh. Ya. Ebit G.Ade. Nah, kebetulan mereka pendahulu-pendahulu saya gitu. Dari mereka saya akan membuat perbedaan. Apa sih? Saya bikin musik agak keras sedikit. Gitu. Saya bikin genre rock gitu kan. Rock awalnya ya? Rock. Dengan Ya. terinfluence seperti siapa kalau benchmarknya musiknya itu sendiri? Kalau secara pribadi saya seneng Gombloh. Tapi kalau di luar itu saya ada Aerosmith. Oke. Ada solisnya, ada Lenny Kravitz gitu ya. Itu aja yang sering saya dengar. Kadang-kadang Bon Jovi juga gitu. Jadi sebagai pembeda aja sama pendahulu saya. Itu. Kemudian kesini-sininya lirik saya gak ganteng nih. Jadi kalau main lagu cinta-cintaan mulu gak cocok juga. Jadi memang sejak dulu saya udah mengkritisi keadaan. Tentang alam yang dirusak-rusak. Tentang pernah saya di era itu mengkritik kebijakan nuklir yang alhamdulillah nggak jadi. Pada saat itu Pak Habibie bangun yang di Muria Di kaki Muria. Ya, saya pernah berbicara juga, Pak, ngapain sih Pak? Itu di Bhopal bencana loh itu, bocor sedikit aja. Saya sudah kritis memang dari dulu gitu. Dituangkan dan diaspirasikan melalui karya musik. Iya. Karena itu tadi nggak cocok nyanyi cinta-cintaan. Zaman dulu kan Obi Mesak gitu. Ya. Gitu. Jadi nggak cocok lah saya pikir. Terus saya buat juga kritik mengenai dulu ada korupsi besar. Ini era Orde Baru ya? Orde Baru. Orde Baru ya. Jadi bukan berarti saya tiba-tiba mengkritik karena tidak suka sama seseorang, tidak. Bahwa saya di era Jokowi saya mengkritik, yang saya kritik sistemnya. Gitu. Nah, pada saat itu juga saya ngeritik Edi Tansil, Buron dengan 1,3 triliun. Gede banget pada saat itu kan. Tahun 93, 94 itu. Ya, sekitar itulah. Tiba saya ratusan triliun. Nah, sekarang nggak ada apa-apanya gitu. Wah. Dan lebih nekat. Gitu. Jadi memang dari dulu saya itu mungkin ya akar kenapa saya harus masuk politik gitu. Nah, gitu. Sehingga saya
masuklah fase saya hidup di Jogja, Mas. Itu. Di tahun berapa tuh? Saya masuk Jogja 89. Karena orang tua sini kan ya? Orang tua aslinya. saya asli sini. Asli sini kan? Ayah saya masih kerabat lah. Hmm. Gitu. Nah, dari situ saya usaha juga di Jogja. Masih muda lah relatif, umur 22 saya udah di Jogja ngurus ini, Mas. Kerajinan-kerajinan Jogja tuh saya suka jalan-jalan kan. Kok kalau di luar negeri mahal, di Jakarta juga mahal gitu loh. Cuman kayak gelang-gelang gitu aja kalau di sini dulu cuman 1.500. Tapi di Sarinah Tamrin orang bisa jual 20.000. Nah, itu coba saya mainkan. Sampai saya punya outlet di Bali, akhirnya berkembang gitu, Mas. Okay. Dan itu tetap saya bersumber di Jogja. Hampir 15 tahun saya di Jogja gitu loh. Dan main sama UMKM gitu. Okay. Jadi memang sesuatu yang kita tanam dulu tuh tentang kritis, tentang UMKM, memang sudah dari dulu. Sampai hari ini pun masyarakat Jogja masih tahulah teman-teman di UMKM. Sampai akhirnya Mas Soleng memilih masuk ke kendaraan politik dalam hal ini partai politik adalah gimana ceritanya? Sampai akhirnya saya memutuskan saya harus masuk ke dalam nih. Iya. Dengan motivasi melakukan perubahan kan pastinya. Iya, jelas. Jadi gini, Mas, masuk politik tuh karena mungkin pada saat itu lagu saya kekencengan gitu loh. Saya melukiskan keadaan yang sebenarnya sejujur-jujurnya dalam lirik lagu saya. Saya tentang keadaan inilah. Itu di 90-an lah ya, di dekade 90-an lah ya. Enggak, ini udah tadi kan masuk ke politik. Oh, masuk ke politik. Berarti dekade ini baru-baru ini, oke. 2018 lah. Ya. Nah, saya shock aja gitu dengan sekian lama saya bisnis shuttle gitu kan. Sehingga tiba-tiba ada di satu kurun waktu ganti presiden, saya pikir pada saat itu saya juga wah ini akan hebat nih pas ini. Ternyata enggak. Kehidupan kita makin susah. Apa nih gitu loh. Saya melihat anggota dewan di DPR kenapa diam semua gitu. Penyanyi-penyanyi senior yang kritis juga malah makan bareng gitu. Jadi siapa ini yang ngebelain rakyat terus siapa gitu loh. Saya mencoba nulis lagu. Keresahan muncul dari situ awalnya kan. Keresahan muncul dari situ. Iya, saya harus bicara. Kalau bicara seorang saya ngapain bicara nggak didengar siapa itu. Tapi begitu lewat nada bisa ditangkap kuping, mewakili keresahan orang banyak, gitu kan. Nah di situ menjadi viral gitu loh. Itu 2019 lah ya itu ya. Itu saya tulis 2018 sebenarnya. Ramainya kan 2019 itu ya. Nah jadi saat itu saya nulis tentang keresahan masyarakat. Wah itu ternyata booming, nggak kira-kira gitu Mas. Orang kita posting juga bukan posting, saya bukan yang posting bukan saya. Kolaborasi sama Mas Dhani juga kan ya? Itu sebelumnya. Jadi, itu sebelumnya? Jadi viral dulu. Oke. Viral dulu. Jadi itu sore-sore gini saya nulis lagu. Saya tulis 4 jam, jadi saya rekam. Saya rekam, malam rekaman, jam 12 malam selesai. Pagi saya dengerin lagi di rumah pakai headset gini. Terus iseng, saya bagi-bagi itu. Nggak ada orang istimewa yang saya bagi, orang biasa aja. Jam 7 pagi. Tapi jam 2, TV One telepon, Detik telepon. Siapa sih ini apa-apaan sih? Pada nanya lagu saya. Terus teman-teman dari Papua, Aceh. Ini bang, suara ente bukan nih. Suaranya mirip, tapi ini rame nih di daerah gue. Karena semua orang nyari saya matiin telepon. Saya nggak siap untuk menjawab itu gitu loh. Ternyata benar. Banyak orang nyari. Akhirnya suatu kali Pak Prabowo tuh lagi kumpul tuh. Prabowo, Fadlizon, Ahmad Dhani. Saya ini ceritanya si ajudan Prabowo, si Rizky. Lagi pada ngumpul Mas. Ya udah didengerin ini gila nih lagu katanya. Hari itu Pak Prabowo perintahin Fadlizon. Fad, ini cari orang sini. Nah, Fadli kan seniman. Di antara Gerindra itu kan paling ini kan dekat dengan seniman tuh ya Fadlizon. Akhirnya melalui Neno Warisman dia cari. Ketemulah saya gitu loh. Ya udah akhirnya
Neno Warisman telepon, Mas ketemu dong gini-gini, lo bahaya nih, lo lagi bahaya nih. Bahaya apa? Gue nggak tahu, yang gue tulis ya keadaan, kenapa bahaya? Saya bilang. Akhirnya dibujuk-bujuk saya ketemu. Sampai hari itu pun saya nggak tertarik kan dengan politik. Itu belum memutuskan berarti ya? Oh belum. Untuk Jauh. masuk ke partai gitu loh? Iya belum. Oke. Saya juga nggak tertarik sama politisi. Menjadi politisi gitu ya? Nggak tertarik menjadi politisi? Itu Dan sama politisinya? sama politisinya. Oke. Karena saya kritisi semua politisi kan. Nggak tertarik. Ini orang kok kalau bicara begini, besok begitu gitu. Nah, dari situ saya pikir, saya pernah ditawarin lah sama sekarang partai yang lagi terkenal itu. Saya nggak enak ngomongnya. Saya cuman bilang, Mas Alang, kamu tuh masih muda. Kamu harus masuk partai politik. Ini tahun 2004 ya. Oh, mundur lagi nih? Nggak, ini cerita 2004, ini ya, aja. ya. Kenapa saya nggak suka politik Oke. saat itu? 2019 saya masih, ya saya bilang, a'udzubillahi minas politik, siasa, a'udzubillahi minas siasa, wa siasatun, saya bilang. Saya nggak suka politik, saya bilang gitu. Kenapa? Nggak suka aja saya. Jadi hari itu ketika viral saya jadi nggak tahu kenapa, saya nggak kaget saya bisa deket sama orang-orang papan atas politisi itu. Biasa saja buat saya, nggak ada yang istimewa orang buat saya kecuali Allah dan Rasul, saya bilang. Ditawarin pun saya nggak mau. Lo nyalek aja deh, lo pasti dapat. Enggak, saya bilang. Ahmad Dhani aja nyalek, biarin. Itu Pak Prabowo lah yang ngomong. Akhirnya udah berlangsung, makin lama makin viral, makin rame. Saya diundang seluruh Indonesia, Mas, 400 titik saya udah keliling. Saya tidak tahu hari itu pun saya harus berpihak pada siapa, kecuali saya akan berbuat untuk kepentingan rakyat, gitu loh. Lewat apa? Lewat lirik-lirik lagu saya itu. Saya diundang main kemanapun. Saya itu nggak ada 400-an titik lebih gitu. Sampai 2019. Eranya kampanye. Pileg maupun pilpres. Sampai saat itu pun saya belum tertarik. Tapi tahu nggak efek dari itu? Saya diancam di mana-mana. Sosmed saya di DM macam-macam lah. Sampai Instagram sama Facebook saya tuh di cloning, ditaruh foto-foto ngawur gitu loh. Tuh foto saya kepalanya, terus badannya pelukan sama orang, telanjang gitu-gitu loh. Macam-macam. Terus ada lagi saya dituduh bandar narkoba. Jadi casing saya tuh orang baik, tapi sebenarnya dia bandar narkoba. Kayak gitu. Tuh efek. Belum diancam dibunuh, Mas. Belum saya lihat di TV ada kelompok anak-anak ya yang terkenal juga lah kelompoknya sekarang. Dia bilang, ini orang akan saya laporkan. Saya laporin nih. Wah, lirik lagu itu bertentangan sama keadaan katanya. Biarin aja. Dan ada puluhan laporan saya. Itulah. Akhirnya saya berpikir, oh iya rumah saya juga digeruduk preman-preman. Jadi resikonya begitu. Saya nggak siap pada saat itu. Saya hadapin dengan tenang aja. Oh ini ya, kok begini ya gitu loh. Kemudian mobil saya ditabrak sempet tuh. Saya lagi jalan sama keluarga, ditabrak dari belakang, Mas. Dar, kacanya pecah. Dan ini orang nggak ngerti gitu loh. Saya bela-belain mereka gitu loh. Saya bela-belain. Nggak ngerti kesulitan saya gitu loh. Ya sudahlah, saya must go on lah. Sampai suatu ketika orang-orang itu sudah duduk di DPR, ya kan, Pak Prabowo jadi menteri, dan lain-lain lah gitu loh. Saya sendiri, ya kan, ini luar biasa gitu loh. Ternyata manusia itu banyak yang tidak tahu terima kasih gitu loh. Jujur saja, harusnya dicari dong, ini di mana orang sekarang, ngapain. Nah suatu ketika ada fase, wah saya pikir saya harus masuk politik. Karena setidaknya kalau saya terjadi lagi peristiwa seperti itu, di dalam politik kan ada departemen hukum, macam-macam lah gitu. Jadi kalau ada suaka lah buat saya gitu. Artinya yang melatar belakangnya adalah akumulasi peristiwa yang terjadi sebelumnya? Iya gitu. Nah kemudian
banyak lagi lah ancaman-ancaman yang luar biasa itu. Nah udahlah akhirnya jam berapa malam ya tuh tahun 2020 tuh. Saya masih belum ini. Pak Dasko telepon saya. Bro, di mana lo? Sini gue lagi ngopi nih gini. Lo masuk ya ke DPP ya. Di jajaran ini ya, Sekjen. Dia bilang. Terus enggak, belum disebut dulu. Lu DPP, terus ngapain? Gue bilang. Ngurusin kuburan, gue bercandain gitu. Enggak, lu wakil Sekjen. Oh gitu ya. Ya kalau memang itu menurut lo baik ya gue ngikut aja, saya bilang. Akhirnya sudah ditetapkan itu. Bener, saya lihat. Oh iya. Sampai situ saya baru berpikir, oh ya bener juga. Jadi kalau terjadi sesuatu kayak kemarin-kemarin, setidaknya kan ada partai yang di dalamnya banyak departemen-departemennya yang bisa membantu lah. Gitu. Ya, Ada lembaga yang buat bernaung lah, kira-kira gitu lah ya. ya, lembaga formal yang buat kita bernaung. Gitu aja sih. Kemudian kita harus belajar lagi membuat statement-statement yang tidak berpotensi orang jadikan itu delik. Ya udah, selama itu saya belajar. Ya alhamdulillah sih. Artinya masuk ke struktural ya, mulai 2020. Iya, masuk Oke. struktural. Tuh. Nah, even kemudian di perjalanannya saya pindah Demokrat ya fase yang berbeda lagi. Oke. Kita akan masuk ke situ. Oke. Bagaimana Mas Alang terus masuk ke Demokrat. Dari beberapa literatur yang saya baca adalah di akhir tahun kemarin ya. Di akhir tahun kemarin dan di awal tahun Di awal tahun. muncul informasi bahwa Mas Alang masuk ke Demokrat. Ya. Apa yang mendasari? Saya termasuk orang yang dekat dengan Pak Prabowo ya sejak 2018, 19, 20. Saya banyak belajar dari beliau tentang ya lu kalau hidup tuh harus gentleman lah. Dan orang juga kenal saya berani gitu loh. Saya harus belajar juga konsekuensi gitu loh. Ini bukan soal banyak sih yang bilang, wah lo di Demokrat dapet duit kayak gini-gini. Itu tuduhan keji gitu lah ya. Saya nggak pernah. Bahkan saya di Gerindra pun ya. Ya saya pernah dikasih uang sama Gerindra, nggak banyak. Hanya Gerindra mengapresiasi saya aja. Tapi yang saya keluarin mas, banyak. Mas. Hampir 1 miliar saya itu untuk diri saya sendiri aja. Nah, jadi banyak tuh saya lihat, wah komentar-komentar tuh konyol saya bilang. Nggak ada saya kayak gitu. Saya justru pada saat itu berjuang membantu Gerindra. Baik dari segi narasi, secara fisik saya keliling ikut kampanye, saya jurkam kan. Nggak ada bayaran saya secara resmi, ini ya Allah sekian nggak ada. Apalagi saya pindah di Demokrat. Saya lepasin pangkat saya wakil sekjen. Saya masuk Demokrat, tidak ada jabatan apapun. Gitu loh. Hanya kesamaan visi, misi, dan Demokrat memberi kebebasan. Ada berapa kali dalam Rapimnas, di Gerindra, dalam Rakor, NIS terakhir. Pak Prabowo selalu bilang, kalau yang berbeda pandangan silakan keluar. Saya dengar berkali-kali. Kalau yang berbeda pandangan sama saya, keluar. Saya sangat sensitif. Saya lakukan. Karena saya tidak etis, saya, ketua umum saya, partai saya, mendukung pemerintahan. Tapi saya mengkritik pemerintahan. Lucu kan? Iya, jadi sudahlah. Saya putuskan untuk keluar. Oke. Gitu. Terus secara resmi masuk Demokrat berarti awal tahun kemarin? Ya tanggal KTA turun nih, tanggal 10 Januari. 10 Januari. Ya. Gitu. Dan itu saya udah menulis surat pengunduran diri. Ah. Hari itu juga. Gitu. Itu sudah ada bayangankah Mas ketika masuk ke Demokrat awal tahun kemarin bahwa saya akan ikut kontestasi pesta demokrasi nih tahun depan atau belum? Kalau itu saya sudah. Oke. Karena apa? Ya kalau kita terjun ke dunia politik sekalian. Sekalian saja. Karena saya di jalan tuh udah lama Pak. Dari tahun 90-an saya udah gini-gini. Di rekaman juga saya. Sekarang saatnya saya bicara pada role yang disediakan. Apa itu? Ya parlemen. Ya. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan ya
Allah kabulkan dan masyarakat mendukung dan memang saya menjadi sosok yang dibutuhkan di Yogyakarta gitu loh. Nah, ini menarik nih bahwa kita sekarang ada di Jogja nih. Yap. Iya. Jelas Mas Alang ada di sini karena Mas Alang adalah nantinya bakal menjadi bacalek ini dengan daerah pemilihan DIY. Ya. Apa yang melatar belakangi memilih DIY sebagai dapil, Mas? Terlepas dari ada unsur harmonisasi sejarah ya? Ya, ya. Jadi sebenarnya ya nggak lepas juga dari sejarah. Jadi sebenarnya Demokrat tuh sangat memberi kesempatan saya seluas-luasnya. Saya kan waktu itu sudah ready waktu di Gerindra saya sudah melakukan action di Dapil Bogor dan Cianjur, Bogor Kota Cianjur. Saya sudah bentuk simpul-simpul. Saya sudah turun berkali-kali selama 6 bulan saya di sana. Nah, di Demokrat juga pun menawarkan, silahkan Mas kalau mau di sana, mau di DKI karena saya besar di Jakarta juga. Tapi saya tergugah, ini Mas satu nih, ini cerita nih buat teman-teman di Jogja ya. Suatu kali saya dengan keluarga saya makan gudeg di Mijilan. Dulu tuh Bu Jum belum terkenal ini gitu. Saya suka makan di pinggir jalan itu. Saben subuh tuh dia udah antrian udah panjang. Karena waktu itu dia baru jadi pemenang juara gudeg nasional saat itu. Selesai makan, mobil saya tuh parkir dekat beca-beca tuh. Di belakang beca-beca itu ada warung lotek kangkung gitu loh. Dia kenalin saya, Mas Alang. Siapa nih? Wardi Mas. Wardi. Nah, Wardi itu seorang pengrajin, Mas. Saya kan dulu selain saya punya workshop sendiri, pabrik tas sendiri di Warung Boto ya. Di Umbul-Harjo ke Umbul-Harjo situ, saya juga untuk pesanan-pesanan yang diminta oleh buyer saya orang Belanda tuh, saya dulu ngisi di sebuah kayak Matahari Store gitu di Rotterdam. Yeah. Buyer saya datang ke Indonesia saya selalu ngambil yang saya nggak produksi, saya ngambilin supplier ya. Salah satu supplier saya yang waktu itu supply cukup besar untuk tas-tas perempuan. Itu dulu hebat loh Mas. Saya sendiri setiap bulan ngutang sama dia 50 juta. Jadi pakai ambil 2, bayar 1. Misalnya bulan ini saya ambil dulu. Bayar bulan depan saya ngambil lagi gitu loh. Tempo lah. Tempo lah ya. Tempo. Sangat ternyuh saya. Kok dia jualan lotek? Kok iso ngene gue? Biar kan gue sugih tenan. Itu si Wardi itu si pengrajin tas itu. Pengrajin. Saya ngambil sama dia dulu. Dia bisa ngutangin saya 50 juta tahun 90-an loh Mas. Wah, kasihan benar saya bilang nih. Aduh, saya langsung berpikir ini menjadi PR gitu loh. Itu. Jadi ada kebijakan yang tidak menyentuh mereka itu. Kalau zaman Pak Harto dulu cakep Mas. Dia punya kebijakan semua BUMN yang profit ditarik 5% untuk ngurusin UMKM. Jadi pola Bapak Asuh tuh betul-betul. Ya sekarang boro-boro BUMN yang profit aja nggak ada yang profit, hari ini rugi semua. Kan? Gimana mau ngasih kontribusi buat masyarakat pengusaha kecil? Gitu. Nah itu jadi itulah, wah ini harus kita beresin nih PR. Gitu. Itu sahabat-sahabat saya yang pernah ngasih rezeki. Bukan maksudnya yang menjadi sebab turunnya rezeki lewat dia gitu loh. Itu menjadi salah satu faktor kenapa memilih DIY juga. Terpanggil salah satunya. Salah Faktor lain sih ya mungkin dulu kan di sini juga Pak Ambar kan Demokrat ya. Itu sepupu saya tuh. Oh, oke. Ya, istrinya tuh sepupu saya. Ya. Terus ya dengan bisnis yang sama dong berarti ya? Kenapa? Masih ada irisan bisnis yang sama dong berarti. Mirip. Ya kan? Tapi saya dipertemukan baru-baru ya 3 tahun terakhir lah. Tiba-tiba dulurnya Bu Yani gitu loh. Rumahnya juga sama kampung kelahiran bapak saya tuh di dekat Bandara Baru itu apa namanya? Kulon Progo, iya situ. Oke, iya. Apa sih Mas yang ingin Mas Alang bawa
jelas aspirasi konstituen DIY dengan berbagai persoalan yang kita tahu sendiri Mas. Persoalan DIY sangat pelik gitu. Ya. Apa yang Mas lihat dari persoalan di sini yang ingin Mas perjuangkan nantinya ketika duduk sebagai seorang legislator? Saya memang orangnya senang bekerja Mas dari dulu. Senang tantangan gitu loh. Kita harus bersahabat. Kalau tantangan kita lihat sebagai monster ya kita akan mengerikan pasti. Ya kan? Bahwa secara emosional memang saya mencintai Jogja dari dulu. Saya banyaklah waktu umur saya tuh hampir setengahnya sibuk di Jogja waktu itu. Saya sempat nyekolahin anak-anak yang nggak mampu, Mas. Tanpa saya, kalau sekarang kan orang mau jadi caleg begitu. Kalau saya udah dari dulu. Jadi sama-sama kita benahi. Ya kan? Saya juga nggak tahu sih saya nggak menyalahkan pemerintahan Jogja, tidak. Tapi ayolah kita, kalau bahasanya pinjem bahasa Pak Surya Paloh, kita restorasi aja. Yang sudah benar ayo kita tegakkan, yang belum benar ayo kita dirikan. Itu aja. Banyaklah tadi persoalan-persoalan Jogja tuh. Masalah sosial, masalah budaya, masalah premanisme, masalah tamu-tamu di luar Jogja yang ya lumayan juga lah saya dengar persoalan itu gitu loh. Ngomong strategi nih Mas. Yep. Sudah merancang sampai sanakah? Pastinya sudah dong. Karena ini sudah deket nih, pendaftaran tinggal 3 hari lagi nih. Oh, serampung aku. Lah iya, gitu. Apa strategi yang disiapkan untuk memenangkan? Yang jelas gini Mas, hari ini saya sudah mengumpulkan simpul-simpul. Tentu saya tinggal hidupin aja. Toh dari dulu juga saya memang senang main sama organisatoris, gitu. Di kalangan pengamen juga saya juga dulu dikenal gitu loh. Karena saya awalnya juga dari pengamen. Di kalangan UMKM, alhamdulillah masih ada yang loyal, masih mengikuti saya beberapa organisasi, baik yang resmi ataupun yang terkait yang nggak resmi maupun yang affiliate sama pemerintah ada UMKM ya. Terus banyak simpul-simpul yang memang dari zaman dulu ada lah, nanti kapan-kapan saya sebutin karena belum ada fiksasi. Banyak lah. Nah, kalau itu kemudian kita kumpulkan. Ini loh visi misi saya. Alhamdulillah mereka datang terus. Kalau enggak kan pasti dia udah pergi. Saya tawarkan sesuatu yang punya benefit sosial tinggi lah. Yang jarang dilakukan anggota dewan gitu. Kekejaman teman-teman adalah, nah ini kita juga harus rubah ya Mas ya. Bahwa sekarang ini di politik semua udah tahu. Belum apa-apa jauh-jauh hari bagi-bagi bingkisan, ada foto. Saya bukan nggak mau melakukan, saya akan melakukan tapi yang pantas-pantas aja lah. Kita jangan sampai ngeracunin orang, pilih gue ya, gue kasih nih 100.000, tapi sengsara 5 tahun. Itu harus kita edukasi. Kita edukasi. Maksudnya tidak memberi jalan itu kan? Ya, saya menolak dari awal. Bahwa kita harus jadi atau nggak jadi itu sebenarnya takdir Allah. Ya kan? Ada juga teman yang wah money politik apa nggak jadi, ya kan? Karena nggak takdir. Kalau saya edukasi teman-teman simpul-simpul relawan bahwa kita nih akan seperti ini akan kita lakukan. Ya. Artinya mesin politik itu sudah bergerak cukup intens kah? Ya karena di Jogja ini kan saya baru, ya kan. Ketika saya sudah mendeklar atau saya sudah pilih dapil Jogja, artinya saya segera ngumpulin teman-teman. Dan tentu saja mereka akan tanya, karep piye, arep nang Jogja piye? How to do what to do-nya apa? How to say what to say-nya apa? Saya jelaskan. Saya akan berbeda dengan yang lain. Karena ini bukan daerah yang mudah dengan tokoh-tokoh yang sudah ada gitu loh. Pasti. Ini adalah palagan pertempuran yang cukup sengit juga nantinya di DIY itu. Makanya
Itu kan ya itu menjadi salah satu apa ya, yang perlu dirumuskan jauh-jauh hari kan gitu Mas ya. Betul, betul, betul. Siap masalah. Terakhir closing statement Mas Sarang bahwa harapan Mas Alang dan ke depan sebagai seorang bacalek, karena ini masih bain ya, masih ada banyak ini belum caleg gini karena belum ditetapkan oleh KPU kan gitu. Belum. Masih ada DCS juga. Masih ada DCS juga. Yang ingin disampaikan ke masyarakat DIY tentunya. Saya mengajak masyarakat DIY untuk saat ini masyarakat DIY saatnya lah kita cerdas bahwa kalau secara jujur, kalau kita mau lepas dari kesulitan kita, kalau kita mau lepas dari masalah-masalah kehidupan sehari-hari, pilihlah wakil-wakil Anda yang memang bisa merubah gitu loh. Kalau dia cuma bilang, oh saya perubahan, mana konsep perubahanmu? Apa yang mau kamu lakukan? Jadi ajaklah bicara. Ya. Kalau ada yang ngasih sesuatu, bingkisan atau duit, sebaiknya ditolak. Tolak money politik. Tolak money politik. Jangan gadaikan suaramu. Iya. Hanya seharga itu. Iya, 100.000. Tapi kamu dibantai dengan kebijakan-kebijakan yang menyulitkan kamu gitu loh. Ini yang harus kita sampaikan gitu loh. Kalau cuma mau makan-makan, ayo main aja ke tempat kami, tak makan-makan, ngobrol-ngobrol, dapat visi misi saya, dia pulang bawa pengetahuan, disampaikan ke keluarganya. Ini lebih baik gitu. Tinimbang kur kertas warnanya apa, enek fotonya, enek duitnya 300 so 100. Ini soro kowe 5 tahun. Siap Mas Alang. Gitu, Mas. Siap. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Menyempatkan diri datang ke studio kita, ngobrol-ngobrol yang singkat tapi cukup menarik ini. Kita ketemu lagi kapan-kapan, kita ngobrol lebih jauh Mas. Insyaallah. Begitu, sukses selalu buat Mas Alang untuk segala rencana ke depannya. Baik, terima kasih kesempatannya di kesempatan pertama ini. Siap. Begitu teman-teman, bincang singkat dan padat kita di edisi perdana Mata Lokal Memilih. Bertemu lagi bersama saya Hendy Kurniawan di Mata Lokal Memilih berikutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.